Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Salwanur Aini Syifa, absen 7 dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Simak videonya ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Nah, di video kali ini berisi apa aja sih? Jadi, kita akan membahas yang pertama itu Kerajaan Tarumanegara secara umum, kedua, latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga, kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara, keempat, masa kejayaan, kelima itu ada masa kemunduran atau keruntuhannya, dan yang terakhir, keenam itu kita akan membahas mengenai prasasti dan arca yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Oke, yang pertama kita bakal membahas Tarumanegara secara umum dulu ya teman-teman. Jadi Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara ini sudah ada sekitar abad keempat hingga abad ke-7 Masehi di wilayah Pulau Jawa Barat. Kalau sekarang tuh sekitaran Bogor, Bekasi, dan Banten. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Maharesi Jayasinghawarman pada abad 358 Masehi. Kata Taruma sendiri dari Tarumanegara berhubungan dengan kata Tarum yang berarti nila atau biru. Sampai sekarang nama Taruma masih digunakan sebagai nama sungai yaitu Citarum. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai latar belakang terbentuknya kerajaan ini ya teman-teman. Jadi, kerajaan ini tuh bisa terbentuk karena kisah hidupnya Jayasinghawarman sendiri, teman-teman. Jadi, Jayasinghawarman ini adalah bangsawan asal India. Namun, dia tuh harus melarikan diri akibat invasi Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Nah, dia itu melarikan diri di Nusantara. Setelah sampai di Nusantara, ia diterima baik oleh penguasa kerajaan Salakanagara dan diizinkan membuka pemukiman baru di wilayah Jawa Barat. Nah, pemukiman yang dibuka Jayasinghawarman itu berkembang pesat, sehingga pada tahun 358 Masehi, Jayasinghawarman memproklamasikan berdirinya Tarumanegara sebagai kerajaan mandiri di dekat aliran Sungai Citarum. Oke, selanjutnya. Nah, kayak yang kita jelasin di awal tadi ya teman-teman. Jadi, nama kerajaan ini diambil dari kata tarum, yaitu tanaman nila yang tumbuh subur di wilayah tersebut dan menjadi komoditas perdagangan utama bagi masyarakat setempat. Seiring waktu, pengaruh Tarumanegara terus meluas hingga berhasil menggului dominasi Salakanegara dan menjadi kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat pada masanya. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan pendeta Tiongkok Fa Hien, serta penemuan 7 prasasti batu yang menjadi bukti sejarah kekuasaan mereka. Nah, 7 prasasti batu nanti juga akan kita bahas di paling akhir ya, teman-teman. Nah, tadi kita udah membahas mengenai latar belakangnya. Sekarang kita bakal membahas mengenai kepemimpinannya. Jadi, masa kepemimpinan Tarumanegara berlangsung pada abad hingga ke-7 Masehi. Dalam kurang lebih 358 sampai 669 Masehi di wilayah Jawa Barat. Dengan yang memimpin itu sekitar 12 raja yang pernah memerintahnya ya. Nah, walaupun kerajaan ini didirikan oleh Jayasinghawarman, namun kejayaannya ini ada pada masa raja ketiga, yaitu Purnawarman, sekitar pada 395 sampai 434 Masehi, yang terkenal karena membangun sungai Gomati untuk irigasi dan pengendalian banjir. Tarumanegara berakhir ketika raja terakhir Linggawarman menyerahkan tahta kepada menantunya Tarusbawa yang kemudian mengganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Nah, sekarang kita bakal beralih ke masa kejayaan. Masa kejayaan Tarumanegara itu terjadi pada abad kelima di bawah tangannya Raja Punawarman. Raja ini tuh berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup hampir seluruh Jawa Barat.
dan dikenal sebagai penguasa yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Jadi Raja Punawarman ini tuh sangat perhatian ke rakyat-rakyatnya sehingga membuat rakyatnya itu sejahtera. Beliau memiliki tujuan agar semua rakyatnya itu sejahtera. Nah, salah satunya itu melalui pembangunan infrastruktur vital. Pencapaian terbesarnya adalah pembangunan saluran irigasi Sungai Gomati sepanjang 11 kilometer hanya dalam waktu 21 hari untuk mencegah banjir dan mengairi lahan pertanian. Nah, itu merupakan pencapaian terbesarnya ya, yang dilakukan hanya dalam waktu 21 hari. Menurut catatan Prasasti Tugu, keberhasilan proyek ini dirayakan dengan menyediakan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai wujud rasa syukur dan kedermawaan Pak Raja Punawarman tadi, teman-teman. Nah, selain selain masa kejayaan di pembangunan, pada masa Punawarman itu secara ekonominya juga melambung ya teman-teman. Jadi Tarumanegara berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang penting di Nusantara. Lokasinya yang strategis di pesisir utara Jawa Barat memungkinkannya menjalin hubungan dengan bangsa lain. Jadi kalau mereka melakukan perdagangan itu mudah ya teman-teman, karena ada banyak relasi dari bangsa-bangsa lain. Nah, salah satunya itu pengiriman utusan diplomatik ke Tiongkok. Komoditas utama seperti cula badak, kulit penyu, dan perak menjadi barang ekspor yang sangat dicari pada masa itu. Nah, kesejahteraan ini tuh terdokumentasi juga teman-teman dengan baik melalui 7 prasasti utama, seperti Prasasti Ciaroteun yang memuat tapak kaki raja sebagai simbol kekuasaan dan perlindungan bagi rakyat. Jadi, Raja Punawarman ini benar-benar mengayomi masyarakatnya. Beliau itu memikirkan kesejahteraan masyarakatnya yang paling utama. Jadi masyarakat ada pada lindungannya kerajaan Raja Punawarman. Nah, tadi kan kita kan udah membahas mengenai masa kejayaannya. Sekarang kita akan membahas mengenai masa kemunduran. Keruntuhan Tarumanegara dimulai saat Raja Linggawarman wafat pada 669 Masehi tanpa putra mahkota. Nah, tahtanya ini jatuh ke menantunya, Tarusbawa, yang kemudian Tarusbawa ini mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Perubahan identitas ini menjadi awal retaknya persatuan wilayah yang telah dibangun selama berabad-abad. Karena ada beberapa pihak yang kurang setuju ketika namanya ini diubah ya teman-teman. Langkah Tarusbawa memicu pemberontakan dari Wretikandayu, penguasa wilayah timur. Ia menuntut kemerdekaan dan akhirnya mendirikan kerajaan Galuh secara terpisah. Akibatnya, wilayah kekuasaan Tarumanegara resmi terbelah menjadi 2 kekuatan yang dibatasi oleh aliran Sungai Citarum. Jadi Sungai Citarum ini sebagai pembatas antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Setelah Kerajaan Tarumanegara ini terbagi belah menjadi 2. Nah, kondisi perpecahan ini semakin diperburuk lagi oleh serangan Kerajaan Sriwijaya yang ingin menguasai jalur perdagangan di Jawa Barat. Menurut Prasasti Kota Kapur, tekanan militer dari Sumatera ini menjadi titik akhir yang menghapus nama Tarumanegara dari catatan sejarah Nusantara. Jadi selain dari konflik internal karena perubahan nama tadi, Kerajaan Sriwijaya ini juga menjadi salah satu faktor masa kemundurannya Kerajaan Tarumanegara akibat serangan dari Sriwijaya, sehingga mampu menghapus nama Tarumanegara dari catatan sejarah Nusantara. Nah, sekarang kita tuh bakal membahas prasasti. Nah, di Kerajaan Tarumanegara ini ada 7 prasasti ya teman-teman. Yang pertama itu ada Prasasti Tugu. Jadi, Prasasti Tugu menjelaskan tentang pembangunan saluran air, yaitu Sungai Gomati dan Candrabahaga pada masa Kerajaan Punawarman untuk mengatasi banjir dan membantu irigasi. Jadi, Prasasti Tugu itu berisi mengenai salah satu
keberhasilan Punawarman dalam masa kejayaan di Tarumanegara ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada prasasti kebun kopi. Nah, prasasti ini berisi gambar telapak kaki gajah yang melambangkan kekuatan raja, disamakan dengan gajah milik Dewa Indra, yaitu Airawata. Selanjutnya itu ada prasasti Ciaroteun, yaitu berisi cap telapak kaki Raja Punawarman sebagai simbol kekuasaan. Nah, selanjutnya itu ada prasasti Lebak atau Cidang Hyang. Nah, prasasti ini tuh berisi pujian terhadap Raja Punawarman yang digambarkan sebagai raja yang gagah dan berani, serta bisa mengayomi masyarakatnya. Selain itu, prasasti Lebak ini juga menggambarkan kebesaran Raja Gunawarman. Nah, selanjutnya itu ada prasasti Muara Cianten. Nah, prasasti ini memiliki tulisan dan gambar, tetapi belum sepenuhnya bisa dibaca. Jadi, tulisan-tulisan yang ada prasasti ini tuh belum terbaca jelas ya, teman-teman. Nah, diduga ini tuh berkaitan dengan kekuasaannya Tarumanegara. Selanjutnya itu ada prasasti Jambu atau prasasti Koleangka. Nah, ini tuh berisi mengenai pujian terhadap Raja Punawarman sebagai raja bijaksana, berani, dan melindungi rakyatnya. Lalu yang terakhir nih teman-teman, ada prasasti Pasir Awi. Nah, prasasti ini juga belum bisa dibaca dengan jelas, tetapi diperkirakan masih berkaitan dengan Tarumanegara. Prasasti Pasir Awi ini berisi pahatan-pahatan tulisan, teman-teman. Jadi total prasasti yang ada di Kerajaan Tarumanegara itu ada 7. Selanjutnya, kita bakal membahas mengenai arca. Yang pertama itu ada arca Rajarsi, yaitu arca ini itu diperkirakan ditemukan di Jakarta. Nah, arca ini menunjukkan sifat Wisnu Surya, menggambarkan sosok raja yang juga berperan sebagai resi atau orang suci. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pada masa itu tuh tidak hanya berkuasa, tapi mampu mengayomi masyarakat dan memiliki kedudukan yang spiritual. Selanjutnya itu ada Arca Wisnu Cibuaya 1. Nah, arca ini tuh merupakan patung Dewa Wisnu yang menjadi bukti kuat bahwa agama Hindu, khususnya pemujaan terhadap Wisnu, berkembang di wilayah Tarumanegara. Nah, jadi kan Tarumanegara itu kerajaan Hindu, teman-teman. Jadi arca Wisnu ini menggambarkan eh, penyebaran agama Hindunya itu. Lalu yang ketiga itu ada arca Wisnu Cibuaya 2. Nah, arca ini juga menggambarkan Dewa Wisnu, mirip dengan Cibuaya 1, yang menegaskan adanya pengaruh besar ajaran agama Hindu di kerajaan ini, serta konsistensi kepercayaan masyarakat pada kala itu. Jadi, eh, agama Hindu ini cukup berpengaruh besar pada kerajaan ini ya, teman-teman. Nah, ini ada daftar pustaka yang yang saya pakai untuk mencari sumber-sumber. Itu ada dari Gramedia, lalu ada dari Seri Peninggalan Kerajaan Tarumanegara, dan yang terakhir ada dari Share Google. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai Kerajaan Tarumanegara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.